Majikan tahan gaji dengan alasan takut kabur. Teman-teman jangan mau ya gajinya ditahan sama majikan gitu dengan alasan nanti sebagai tabungan setelah finish 2 tahun gaji teman-teman akan diberikan. Ingat, jangan pernah percaya dengan kata-kata majikan yang nahan gajinya teman-teman dengan alasan tabungan. Kalau majikan baik, kalau majikan itu memang niatnya benar gitu, pasti mereka tuh akan bikinin account bank gitu ya. Buat apa majikan nahan-nahan gajinya teman-teman? Terus kalau misalkan teman-teman bilang, ya kak, karena majikan nggak percaya takutnya kita kabur gitu. Ya sekarang gini logikanya lah teman-teman, majikan aja boleh nggak percaya sama teman-teman ngasih gaji sepenuhnya karena dengan alasan takut pekerjanya kabur. Lah teman-teman berpikiran balik dong gitu kan. Kalau misalkan gajinya teman-teman ditahan majikan, apa nggak kemungkinan gajinya itu bisa hilang gitu, majikan nggak mau bayar gitu loh teman-teman. Jadi sama-sama kepercayaan lah teman-teman, abis kerja itu haknya teman-teman gitu loh. Gaji itu haknya teman-teman, nggak ada alasan majikan untuk tahan gaji teman-teman dengan alasan tabungan atau dengan alasan bantu simpen atau dengan alasan nanti kalau pulang takut nggak ada uang gitu. Itu nggak, jangan dipercaya kayak gitu teman-teman ya. Terus juga tunjukin sama majikan video ini gitu, bahwasannya nggak ada tahan-tahan gaji, semua harus dikasihkan setiap bulan ya ke pekerjanya gitu. Itu kewajibannya majikan memberikan gaji. Hak teman-teman dapat gaji setelah bekerja 1 bulan, kewajibannya majikan memberikan gaji setelah 1 bulan gitu. Jadi sama-sama ada gitu tanggung jawabnya ya. Terus juga kalau misalkan ada majikan yang takut setelah pekerjanya diberi gaji. Sekarang logikanya kayak gini, kalau misalkan teman-teman nih ya yang dibuatkan permin sama majikan, terus setelah mengambil gaji atau menerima gaji teman-teman nih lari atau kabur, itu yang rugi itu teman-teman sendiri gitu loh. Itu teman-teman cari masalah namanya ya. Karena apa, nanti kalau teman-teman yang punya permit pada kabur ya, nanti majikannya itu biasanya mengkriminalkan teman-teman. Mereka membuat aduan ke pihak imigrasi dengan untuk tujuan mengcancel atau membatalkan permit teman-teman. Majikan itu kan diwajibkan memberi alasan kenapa itu si pekerjanya lari gitu kan, kenapa pekerjanya kabur. Ya itu tadi, kalau majikan salah-salah ngasih alasan, nanti yang ada majikannya yang di blacklist sama pihak imigrasi dan nggak bisa ngambil pekerja lagi. Nah kenapa banyak majikan yang mengkriminalkan teman-teman gitu, meskipun teman-teman kabur nggak bawa apa-apa gitu, tapi banyak majikan yang memberi laporan kalau teman-teman itu telah mencuri. Ya itu tadi salah satunya untuk membebaskan majikan dari tuntutan gitu, biar namanya majikan bagus dan bisa ngambil pekerja lagi. Itu ya alasannya. Makanya teman-teman, kalau teman-teman yang punya permit kiranya kerja nggak sesuai gitu, makan kurang, istirahat kurang, nggak sesuai kriteria job, mending buat aduan aja setelah negosiasi ya. Coba negosiasi dulu sama majikan, kasih pemahaman sama majikan kalau peraturan sekarang ini seperti apa, nggak boleh ngasih kerja serabutan, gaji harus sekian-sekian gitu ya. Gaji 1.500 setiap minggu, cuti kalau nggak cuti 1.800 ya. Terus juga kalau misalkan setelah jalur negosiasi dengan majikan, majikan tetap nggak ngerti gitu ya, tetap nahan gajinya teman-teman atau memperlakukan teman-teman itu nggak manusiawi, barulah buat aduan ke KBRI ya. Ini bagi yang punya permit ya teman-teman, jangan sampai kabur, jangan sampai lari ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nih yang bagi tidak dibuatkan permit atau tidak ada permit atau dipekerjakan kosong oleh majikan, terus diperlakukan tidak manusiawi, gaji di bawah standar, kriteria kerja nggak jelas gitu, serabutan, silakan cabut aja gitu. Carilah majikan yang memanusiakan teman-teman kayak gitu ya teman-teman ya. Tuh saran saya. Jadi jangan mau, intinya jangan mau gaji ditahan gitu. Nggak ada alasan gaji ditahan terus teman-teman karena takut kabur. Tunjukin video ini ke majikan ya. Kalau majikan nggak paham juga suruh hubungi saya ya.